Jadi apa namanya? Jadi pengantinnya silahkan deh. Undangan nih banyak, undangan nih acara bana. Ini kira-kira saja jam 5 ada apa ini biasanya? Benar ya, dia langsung baik tadi, langsung baiknya pengantinnya murid aja. Karena itu kan dalam keadaan darurat. Sembahyangnya sampai jauh sudah niat kalau kita laki ada ini bagi ilmu nang laki bagi ilmu untuk apalagi nang rumah ada bagi ilmu nang laki ya nang laki ya sembahyang kita takjil lah niatnya wajib dia niat takjil jadi nak kayak pacar kayak bayang yang membimbing yang pulang saja aku berniat untuk sembahyang waktu zuhur ujian takhir kepada asar karena bagus lah. Kenapa itu dulu situ melihat nanti apa menghadapi namun yang pengantinan tamu nah kayaknya sudah berpancul segalanya jam 5 misalnya panculan hanya sembahyang zuhur asar niatnya takhir apa jam takhir jangan di asar nampak aja datang jamaahnya yang dirasa di banyak pengantin yang sembahyang jangan ada yang gak sembahyang tetap di kasar karena sembahyang di kasar di jamaah yang kasar jangan kasar jamaah aja jadi asalnya sembahyangnya di orang 4 karena asar nonton yang 4 selesai sudah malam pak, itu malam pak, oh malam saja kan nabian sudah jadi pengantin nah jangan cari sembahyang jadi pengantin supaya berdekat anaknya kan orang kawin tuh diharapkan berisi keturunan kan nah makanya bagus ya kayak orang pengantin tadi berhias pengantinnya berhias kemudian lagi apa ngarangnya nih hubungan nah kata ngarangnya tak bergambaran lagi tak dayang itu berhiasan berataan ada lelakian ada bibinian yang antara ini nah itu kemudian pulang tempatnya dihiasi pulang palaminannya berapa puluh juta ada ratusan juta palaminan itu aja pengantinnya berhias, rumah tempatnya dihiasi apa? Oh karena apa? Karena dianggap acara yang hebat, acara yang baik, yang bagus. Nah apalagi acara itu ibadah ini adalah acara yang mulia. Karena ini perintah Allah dan dipersembahkan untuk Allah. Nah tadi apa dia apa manusia ada? Nonton deh untuk manusia ya Allah ini tamu-tamunya. Nah, jadi iman itu pulang di luar pulang lah ada yang jaga tamu lain pulang karena seragam pulang kan seragam pulang bibinian kalungnya apa lelakian pulang namanya sisirangannya apa sampai nama bakso di piring ada namanya seragamnya utang aja bang banyak ini untuk membesarkan acara itu namanya apa namanya urus kita jadi bagus saya Jumat kita ya jangan barang aja ada 2 minggu sih tak pasang mobil ya masjid nah rajin kata yang ini mah ya rajin berita kita ini kalau mengaturnya nah Pak Kopi bilang mau banjirin sudah dipadahkan Rasulullah tak ada wadaannya muas benar langkar benar ya tak bersih tidak ya kawah sidin harum benar biar misalnya ibaratnya Rasulullah kasih mandian tata harumnya rapihnya bagusnya apa ya si mandi nah jadi kamu untuk ibadah dibesarkan dengan diantaranya pakaian dari umumnya kita Jumat disuruh ada kita pakaian yang putih ya lah bersih mengkawan yang paling baik di antara pakaian hari Jumat
Nah, jadi memuliakan tadi anak itu surban bagus benar surban itu jangan ada surbannya pakai surban membanyak kepala hendak dibawa ya sembahyang no sembahyang hendak dibawa surban jangan tak ambil surban tapi mau darurat kan kalau di dalam mannya itu lah biar tali niat takkan surban itu tali itu yang surban apa dan luka amban aja kan mirip amal dia tak kain itu sama itu mengkadang siang cuma itu dulu kerja apa luka amban karena masih ngalihan kita nak surban haram itu takdirnya kebesaran membesarkan Allah membesarkan perintah Allah. Tapi Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar lah ada kisahnya sih itu dia Habib siapa dulu mengisahkan nang di mana ngarannya di Bondoso sih dia kubur sih diambil kubur di itu aja sih itu aja maka orangnya bumas di itu kan digambar aja bumas nang kenyataannya pulang dalam menakib tak ada Allah sama nakib siapa lah hari itu ada siapa aja yang hendak mendengar suara mirip Rasulullah dan ngarakannya suara Habib Ja'far bin Saiban kainnya Habib Taufik tak bagus ya suara itu. Jadi kalau hendak mendengar suara yang mirip Rasulullah di zaman itu maka jangankan suaranya Ja'far bin Saiban. Siapa hendak melihat rupa yang mirip Rasulullah yaitu lihatlah rupanya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar ya di zaman itu daripada mumasnya sendiri. Ada gambar-gambar sini toh, tapi gambar wahini lawan bahari itu beda. Mun gambar wahini itu gambar bahari langkar, nasibnya laki-laki ya. Oh ya ini beda. Kurangnya hirang gambarnya si putihan. Itu wahini manipo. Kurangnya sebenarnya tapi gambarnya oleh rumusnya itu ini bahari kan ada orang komparasi itu bahari bagus yang gambar gak masih ada maafkan karena kaduan awas masih meninggal tahun berapa Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar itu tahun 900 oh ya 1901 lah pokoknya 21 pokoknya ratusan tahun lalu meninggal nah kaduan gak masih ada adanya orang ada Islam melihat muhasirin yang bercahaya itu muhasirin itu bercahaya bebas cahayanya Islam daripada saking cintanya yang ada sekarang masuk Islam kan orang bakal amat dan kuasa orang di belakang orang di jalan dia kayak orang lain jangan sembarangan. Jadi kadang-kadang 4 gelas akal mau dari anak orang ada mau dari enggak. Suami orang anak hijau mau dari. Kalau kita nakal anak orang. Tapi Muhammad bin Ahmad itu dia sini itu kalau di rumah malah menjadikan di rumah itu kan yang setiap kibin tuh kabilanya anak sembahyang mandi dulu tuh. Mandi bapak kaya hanya pulang bapak hanya betapa pulang kayak itu sih memuliakannya tak lawan ibadat dan nang diibadati yang diibadati Allah Ta'ala itu sih kurangnya tuh bukas sudah ya tuh rapi pulang dalam ibadat itu bagus pakaiannya bimbingan pakaiannya di antaranya juga pulang berapa dua aku nanti bajukan supaya untuk sebulan nggak pasar ada yang rapi jangan orang cari bersih pakai harum itu ini ibadah ini kan dihadapi Allah Ta'ala nanti dijalankan ini perintah Allah dipersembahkan untuk Allah ibadah kita membesarkan yang lain bilang beriman membesarkan Allah Ta'ala kada nah ini kita ngarannya kada mengerti lalu kita jadinya kada baik nah jadi apabila menghormati orang sugi karena kasugihan dan ada
bertandingan, maka kita itu dilaknat oleh Allah. Apabila kita menghina kepada orang fakir, tetapi karena merasa menghina fakir karena menganggap ini itu pada harta lalu hina, maka kita itu dilaknat. Ada orang fakir dihina juga kelakuannya, kelakuannya ikam ini sembahyang adalah adanya. Dan kalau bisa empat orang mengaji adanya, empat langsung sembahyang ada apa itu jadi kayak gini, ada baik kelakuan kayak itunya, tapi karena kefakirannya dihina. Tuh dia tenang buat miskinnya di situ aja. Buat nama duitnya aja di sini. Karena miskinnya ada boleh dilaknat oleh Allah Taala. Dan kata Luqmanul Hakim bagi anaknya, la tahqiranna ahadan likhalqani siyabihi, la tahqiranna ahadan likhalqani siyabihi, fa inna rabbaka wa rabbahu wahidun. Artinya jangan engkau hinakan seseorang karena buruk kalimatnya, maka bahwasanya Tuhanmu itu dan Tuhannya itu satu dua, sama aja makhluk Tuhan maksudnya. Ini baju buruk jangan dihina. Ini baju yang ini buruk namanya kada kau mungkar. Buruk tapi kada kau mungkar. Bersih buruk benar aja dia buruk itu karena kalawasan sudah. Kalawasan kalau buruk bukan bersih cuma buruk itu jangan dihina. Nah, misalnya orang habis kita pasar, itu kan marga, ada marga apa kita, burukan kefakiran, itu karena kan bersihnya itu. Ya beda kalau orang bersih, dia buruk bagus. Orang misalnya ada bersih, dia hanya ada bagus. Jadi kita ini kebersihan karena Allah itu termasuk anjuran suruhan dalam Islam. Bersih untuk apalagi dalam ibadah. Jadi Masjid Madinah tolak diurang tuh. Yang kan tapi ada pengingatnya, ada kotornya dia tuh hari-hari dibersihin. Nah atasnya tuh karena pandangan lampu macam-macam mau digosok juga hari-hari. Padahal pada ketika ibadah Sabtu bulan sekali kita ada tanda kita. Ya itu makanya hari-hari Sabtu ini ambalnya buang orang tuh ibadah. Di situ Rasulullah ada orang beribadah. Bersihnya kita yang disuruh itu bersihnya. Menanyar adanya itu tergantung rezekinya. Orang rezekinya ada banyak ya pakai baju nang hari-hari dia sambil kita pakai, tapi bersihnya kurang disuruh. Kita misalnya awak kita melangkarnya kan mencari, tapi bersihnya yang disuruh. Kita langkar kan disuruh, kalau nggak boleh kita langkar dulu. Oh ya kan, kada boleh, kada disuruh kita langkar saja jadinya dia cuma bersihnya aja. Kita contoh Rasulullah, kayak apa sih dia bersihnya? Gigi sikat terus, kemudian dianya untuk makan, ibarat makan ini sudah makan. Datang keluarnya Rasulullah setiap kali keluar, bila tidak keluar datang ke rumah sikat gigi, sudahnya makan. Maka Rasulullah itu bersih, harum, sudah aslinya dah. Apalagi namanya itu ya tetap sih makanya karena sini mencontohkan di antaranya. Nah kalau misalnya orang buruk benar aja pakaiannya, karena kata kawan motor tadi jangan sampai dihina. Sabida buruk, ini habisnya itu aja rumahnya buruk, jangan jadi hina. Sama aja. Makanan kada nyaman, namanya pengarannya apa? Murahan, makanannya murahan. Merasanya nyaman aja, gimana barangnya murahan aja, jangan dihina.
ada boleh menghina orang yang memang kemampuannya itu. Nah kalau ada bersihnya itu bagus dipadahi. Kalau masalah nang itunya, kalau misalnya kerjaan ini mau dengan menang baruan tuh nggak tapi beri kerusakin baruan menanggaran nang ini kalau berlanjut surat tuh ada boleh. Dan kata yang mengatakan Allah Taala hubbuka lil fuqara'i min akhlaqil mursalin wa idhar majalisihim min alamatis salihin wa firaruka min sohbatihim min alamatil munafiqin. Artinya kasihmu bagi orang yang fakir itu yaitu parangai saudara ambiya. Nah, apabila kita ketujuan orang-orang miskin, maka berarti kita akan mirip dengan para nabi. Bintang itulah bintang itunya lah. Dan saudara Rasul, apabila ketujuan orang-orang miskin, perhatian dengan orang-orang miskin, maka kita itu berarti akhlak kita mirip lawan Tuhan Nabi Rasul pintangan situ. Jangan mengaku jadi Nabi ya lah, jangan. Kemudian dan suka mengunjungi majelis mereka itu, yaitu tanda orang yang soleh. Ketujuh berkumpul-kumpul orang miskin tumpatan di situ, tetapi jangan menggawe maksiat. Misalnya orang miskin, apa galiannya mau kumpulan, bedong, becator, bersama ya, ya ada dulukan, biasa aja dulukan. Bagi misalnya galiannya 40 di wadah orang miskin situ. Itu tanda orang yang soleh. Dan antara lain daripada bersahabat dengan mereka itu setengah daripada alamat orang munafik. Kadang tujuh orang miskin, ada orang munafik. Hati-hati, itu ada penyakit nyaranya. Bila ada orang miskin kecuali disuruh, kecuali ada menyuruh aja jadi perhatian. Mencadaran mengumpul orang miskin kan tidak mau. Mencadaran misalnya anak bapak pandiran kan tidak mau. Kecuali orang miskin itu jangan disuruhnya, maunya mendiamnya. Sini jangan bingung ya orang apa kan juga bisa ya nih. Dia datangin apa soal kita untuk kerja. Nah, nyuruh ada. Mulanya orang ini tak ada. Apalagi memandiri, apalagi mengumpulnya orang juga ada. Ini tak ada. Oh, sengaja ada memanfaatkan barangnya itu lain. Nah, jadi berbahaya. Orang akan senang dengan orang miskin karena menganggap hina. Nah, orang lah. Kenapa jadi kada senang dengan orang miskin? Karena menganggap hina, kada bisa apa-apa, karena fakirnya itu apa? Nah, berarti itu tak ada munafik. Orang-orang datang orang karena menganggap hina miskinnya itu menunjukkan penyakit munafik ada di dirinya. Ada orang miskin kada diparaki, orang miskin dijauhi, kenapa? Yang sembahyang, itu lain, itu bagus. Ada orang miskin dijauhi, kada diparaki, kenapa? Dijauhi maksiat terus, itu bagus. Menjauhinya karena menyelamatkan diri daripada kejahatan. Menyelamatkan diri dari apa? Menjauhinya karena menjauhi kejahatan. Tapi kalau menjauhi karena miskinnya, karena susahnya, karena fakirnya, nah itu yang berbahaya dari itu yang tanda munafik ada. Ini kan jangan salah kita, makanya kitab ini harus kita baca dengan ada guru apa kainnya aja juga kan. Jangan engkau hinakan seorang karena buruk kainnya. Misalnya kan kalau kainnya seorang kalau ada kena melihat orang nampil buruk pakaian kalau berjauh ini ada orang berjauh. Nah lalu dia sangka kata, nah dia kata itu aku baca kitab, kamu dulu bujurlah ini karena buruk pakaiannya. Nih lari daripada orang miskin karena orang miskin munafik. Lalu ada misalnya orang miskin yang bawa berjauhnya, ada pemalayaninya, misalnya nih dipadakan munafik, adam dulu. Ada juga bacaannya itu ada adam dulu munafik. Jangan kayak apa? Alamat munafik tuh bilang ada orang miskin apa? Yaitu
orang karena miskinnya dijauhi, karena marah-marah menganggap rendah, ini ada berduit dari menghina lalu kan memarahi. Nah, tapi kalau karena misalnya maksiat, sudah jauhinya kepada yang bermaksiat itu. Aku maras melihat ingat toh, ini kasihan aja Pak hidup sudah miskin, gawian kada baik, udah kepada hidup jangan kayak ini, menikah kayak ini hidup, mana hidup miskin, mana hidup kada nyaman kayak ini, ikal keluarga kada baik apa lagi harap-harap, jangan ikal baik, kok yang ini berusaha baik nah, ada jadi harap orang maras ya nah, sudah kepada ini berapa kali, ada masih juga tak artinya tidak lagi mengarahnya, itu bagus, sudah bagian daripada maksiat. Dan makanya kadang-kadang setengah-setengah itu pengetahuan itu banyak nyerahkan orang itu. Manakala ilmu kasurat tidak mudah, sedikit ilmu itu banyak katanya nyerahkan orang. Ada orang ada anuannya penjelasannya, dan penjelasan itu kadang-kadang melihat dari guru atau dari kitab yang lain. Kitab yang lain. Jadi dihargai orang miskin. Ini orang miskin kayak apa? Kembali kepada yang semalam, miskinnya sabar, miskinnya beribadah. Kemudian pulang sabar tadi Pak, orangnya kada mengeluh, kada sangkal ditakdirkan Tuhan, diterimanya dengan ridho aja, ibadahnya kada putus-putusnya, orangnya kan sabar tuh orangnya, pada miskin banget tapi tenang aja orangnya. Kemudian pulang ibadah tetap dia kadang habis waktu kita usaha tadi. Kemudian minta ada orangnya, mengeluh kada bisa orang pagi minta. Kemudian potongannya tenang aja, ibadahnya jalan sarumahan mereka disabar, benar-benar dikawani. Namanya semalam berhubungan lawan orang yang miskin, berhubungan lawan orang yang fakir, yang sabar, itu akan mendapatkan syafaat mereka. Karena Allah membebaskan. Ujar Tuhan lawan orang yang miskin, yang sabar. Cari sebelum kita masuk surga, cari orang yang pernah memberi makan kita, pernah memberi pakaian. Cari bawa ke surga juga. Artinya orang yang miskin sabar kau memberi syafaat. Jadi ya, jadi mau kita adalah hidup misalnya rajin usaha aja, jangan usaha cuma aja bisa dikitatnya dari Tuhan. Rajin sendirinya lah, hidup itu pas-pasan aja, bahkan ada kabar ada coba, nah turunnya beriwat ada, nah itu miskin caranya. Nah, sudah kan diberi Allah Taala hidup miskin, perbaiki aja hidup sabar, tujuh di jalan Allah. Kemudian kurang, jangan ketujuh menyindir, meminta, mengeluh. Ibadah ditingkatkan. Bilanya hanya apa? Saat hendak enak membawa orang ke surga. Udahnya bubar kuitan, memarina, sebukuan, gila, udah jadi itu nyaman benar buat ke surga. Dikabulkan Tuhan terus. Karena kau beri syafaat kan? Jadi merasa marah sama keluarga, merasa marah sama keluarga. Kita yang merasa marah lawan keluarga, jangan kawat jangan kita ini masuk surga, keluarganya kau masuk surga. Mana ada jalannya itu apa? Di antaranya hidup seumuran lawan ilmu, manjir atau belajar. Kemudian lagi berpakir kita karena orang berpakir ini adalah menjadi kaum beri syafaat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam inna likulli syai'in miftahan wa miftahul jannati ummul masakin wal fuqara'i li sadrihim julasa'ullah ta'ala yaumil qiyamati. Artinya bagi tiap-tiap sesuatu itu ada anak kuncinya, dan adalah anak kunci surga itu yaitu kasih akan orang yang miskin dan orang fakir karena sabar mereka itu. Nah, disabar kaliannya nang bujur-bujur menguntungkan, diperhatikan, dicintai, dikawal
kami didekati adalah orang yang miskin atau fakir yang sabar. Nah, karena sabarnya itu kalau kita cintai, kalau kita perhatikan, kalau kita kawani, maka kita mendapat keuntungan kena terdapat surga. Di sini ini Tuhan kita masuk surga. Untungnya. Nah, sabar tadi kayak apa? Ini jadi diulang-ulang ini supaya bujur-bujur ingat, sabar itu bukan hanya mandang. Tapi misalnya yang sabar aja mandang membayangkan dah, itu kan sabar. Arti sabar itu tetap memelihara peraturan, tetap menjalankan peraturan Allah, kemudian lagi tidak mengeluh kepada makhluk, dan hati tetap ridho atau tenang mendapatkan itu ujian. Nah, hendak dapat tenang mendapatkan itu ujian, ingatakan keistimewaannya. Itu bila ada hati rasa ada di hati, bila ada hati apa namanya merasa hendak makan ini ada duitnya, hendak makan ini ada duitnya, hatinya rasa ada nyaman, ingatakan ini ada hikmahnya. Maka ini aku kadang awal macam-macam ini hikmahnya. Allah hendak menyemangkan aku ada di akhirat, dan Allah hendak menguntungkan orang yang aku tujui. Nah, ingatlah kenapa bagus gitu. Lalu reda pulang hati, nyaman pulang, sabar jadinya. Mun kada ada diingatakan apa itu, karena kalau sabar. Kalau sabar. Jadi kalau orang kalau misalnya diobati, mun kada ada iming-iming sihat, hanya mau. Nah, dia berobat nah. Buat apa dirinya? Berobat nah ya. Berapa? Oh, untar aja. Yang banyak takut, ada menurutnya berapa? Ada mau nggak ada iming-imingnya? Buat yang tahu lah, nama bilang ini, pulang. Nah, nang ubah-ubah di mana-mana tuh hilangan. Nang tak harus kancangan. Nanti pada panggilan bersugih buat ini misalnya loh. Wah, bagaimana banget? Sambil jadi karena iming-imingnya bagus. Orang tuh mampir rumah menambas lah, mencangkol lah. Jangan-jangan ada makanya duitnya. Mandulang lah baju dia kedalaman yang luar biasa, bilangnya runtuh bisa mati. Kenapa? Ini pikirannya duit. Di otaknya ini intan atau emas yang jadi duit itu orang ada perawan. Kayak itu juga setiap ujian, setiap yang bala ujian itu nyata menang barang adanya mah. Ini kan orang tenang, kecuali ada tadi yang bujur-bujur dia ini dan dia ini dan bujur akan dapat agarnya lah. Yang bagus-bagus tadi hanya reda gelisah itu tadi. Lalu sabar jadinya. Maka ada iming-iming kayu nanti, makanya Tuhan memadahkan ini keuntungannya itu supaya sabar. Jadi orang yang miskin yang sabar tadi pembuka surga bagi kita yang mencintainya, bagi kita yang memperhatikannya. Nyaman mencari orang miskin inilah, nyaman mencari orang miskin ini di sekolahan pesantren kok nyaman pak, nyaman pak, mengkatakan pak miskin, tapi bertahannya itu masa pula belajar ternyata sabar itu nyaman mencari di pesantren tahun ini yang berbagi iman 15.000 seminggu misalnya. Maka ya kayak belanja pak ya secukupnya ininya. Bayangnya alhamdulillah belanja aja kalau alhamdulillah. Nah ini nyata sabar ya. Sabar benar. Apalagi kalau berikan seadanya, makan seadanya, belanja dari kebanyakan awal pak. Kadang kayak orang ibadah tapi ibadahnya jalan terus. Meminta apa malu ada nyaman mencari pesantren. Jadi orang miskin sabar ini banyak benar.
memperhatikan menambahkan agar berlanjut bukti cinta memperhatikan kita benar aja panggil benar aja ada bukti mau pujuk-pujuk kita tuh memperhatikan itu apa membahagiakan menambahkan sama bujur lah belajar bujur seolah mahimungnya hadirnya karena di akhirat ada kena seorang diambilinya asalnya istiqamah aja sampai mati bermuslim semangat ini tadi kadang-kadang lah ujian kan kayak bilang kadang-kadang ujian ibadah ini benar-benar untuk seterusnya lah matinya jangan kada berdoa bila kita lengah daripada minta lawan Allah untuk keselamatan sampai ke akhirat, untuk kebahagiaan, untuk mati husnul khatimah, itu kadang-kadang mandek karena ibadah itu ada menonton. Nyoba bila husnul khatimah nanti kita itu seperangkat dalam istiqamah. Ada orang kadang-kadang minta ibadah supaya istiqamah, tapi yang minta husnul khatimah jadi tidak bisa perangkat karena orang alamat orang husnul khatimah adalah ibadah dalam istiqamah. Awalnya istiqamah, akhirnya husnul khatimah. Orang teman hidayah ada tuh nang istiqamahnya walau satu aja kebaikan itu berkah istiqamah dia kadang mengira sekalinya matinya bagus banget aku mendengar pikirnya nampak benar waktu anak mati itu dasar Allah nanti sambatnya dasar berzikir benar padahal orangnya bilang ada kawan aja kalian bisa dipikir ada tuh kebaikan yang istiqamah yang enggak itu hebatnya istiqamah. Tapi ada istiqamah ini karena ujiannya iblis syaitan ini bilang kiri kanan bawah atas menggoda kita ini supaya jangan istiqamah di ibadah. Membuka surga orang miskin. Adapun kelebihan orang fakir yang tertentu yang ridha akan kapapaan dan memadaikan rezeki yang dibagikan Allah Ta'ala itu baginya dan benar ya di dalam kapapaan itu maka itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya ma'asyaral fuqara'i a'atur ridha min qulubikum taghfaru bi thawabi faqrikum wa illa fala artinya segala orang yang fakir yang beri oleh kamu akan ridha di dalam hatimu itu niscaya kamu dapat akan pahala fakir kamu itu. Jika tiada ridha kamu akan Allah Ta'ala dengan kapapaan kamu itu, disitulah kamu dan hati kamu niscaya tiadalah kamu dapat pahala kapapaan kamu itu. Nah, jadi orang nang ujur untung dapat ujian fakir dan untung mencintai orang nang fakir, fakirnya nang ridha. Arti ridha tadi tenang aja hanya mendapatkan ujian itu dari Allah. Kada gelisah kada sangkala, kada kesal hatinya. Kemudian ibadah tetap jalan. Mau ibadah kada jalan, pada itu orangnya. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la ahada afdal min al-faqir idza kana radiyan. Hanya tidak seorang lebih afdal daripada orang yang fakir berizah Allah Ta'ala dengan kapapaan. Kada yang kau mengalahkan orang ini, kada yang kau mengalahkan orang fakir nang ridho tadi. Pasti hidupnya jadi. Orang fakir yang ridho itu bagi hidupnya. Nah, kalau dikalahkan dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala marra rajulun bi 'Amir bin wa marra rajulun bi 'Amir bin Abdul Qais wa huwa yaqulu bil han wa baqlan faqala ya Abu Abdillah aradita min ad-dunya bi hadha faqala lahu ala adulluka ala man radiya bi syarrin min hadha faqala bala qala man radiya bid dunya Artinya lalu seorang laki-laki maka berdebat dengan Amir bin Qais dan dia sedang memakan barang
ada beuangan dan daun sayuran itu aja kayak memancok aja ada makanan lagi. Jadi sayur iya. Maka berkata laki-laki itu baginya, hai Abu Abdullah, adakah engkau ridha daripada dunia sekadar ini? Jangan makan teh, kemudian diberi nama ini, dia ridha lah, dia tenang aja lah, biar senang aja lah. Maka ia berkata bagi laki-laki itu, hendakkah aku menunjukkan akan dikau atas orang yang ridha dengan terlebih jahat daripada ini? Maka kata laki-laki itu, maka berkata Amir Abdul Basir, itu orang yang ridha dengan dunia sebagai ganti daripada akhirat. Kamu hendak tahu aja sih deh. Kamu hendak tahu lawan orang kamu hendak tahu aku madahkan lawan orang terlebih jahat daripada ini, terlebih jahat daripada ini. Maka berkata lagi itu berkata Amir bin Al-Qais, yaitu orang yang ridha dengan dunia sebagai ganti daripada akhirat. Nah, orang yang paling jahat, orang yang paling jahat di dunia ini, inya kada apa-apa, kada ibadah dan penting duit datang. Itulah. Kada bangga melanggar dunia, melanggar ibadah, melanggar kebaikan. Nah, bila orang itu melanggar aturan agama, berarti orang itu kan akan menggantikan akhirat. Berarti mengganti kesenangan akhirat diganti dengan dunia. Nah, jadi kesimpulannya, orang yang fakir, orang yang paling hebat, manusia yang paling hebat adalah fakir yang ridha. Bukan orang berilmu aja, orang ridha itu nyata ilmu. Kayak apa di mata ridha pada ilmu, kan bisa ibadah dengan ilmu. Jadi artinya ilmu ini dasar ini hendak jadi orang apa lah, hendak selamat dengan ilmu. Biar sugih tapi berilmu, dijalankan ilmu pulang dalam kesugihan tadi, maka selamat. Biar miskin, nang liur miskinnya tapi kada berilmu, lalu nya kada menjalankan kesabaran, tak kada selamat. Ini kepalanya ilmu ini. Nah, orang beriman, orang berislam, beriman, berilmu, lalu diuji dengan kesabaran, karena dia berilmu, ridhonya, hatinya tenang, kada mengeluh ke manusia, ibadahnya tetap jalan, itu pahit ibadahnya sudah ada lagi nampak mengalahkan. Sebaliknya bang, nampak buruknya siapa? Nampak jadi hatinya makhluk nampak jadi hatinya manusia, nampak jadi hatinya siapa? Yaitu orang yang ada apa-apa terlanggar agama demi menjalankan, demi mendapatkan dunia. Nah, ini penjahatnya sudah. Aku ngajak ada semula, aku ngajak ada belajar, ada mengaji, ada beribadah. Yang penting usahanya pas, yang penting dapat duit. Aku ngajak kagawin yang haram, aku ngajak kagawin yang diri maksiat, asal jadi harta, jadi kemegahan dunia. Ini penjahatnya manusia. Penjahatnya manusia ini. Jadi apabila kita tidak mengalahkan urusan ibadah daripada urusan ibadah pada digawe karena mengutamakan masalah dunia. Arti dunia itu maka jadi ibadah, duit tidak, beramian tidak. Tempat jadi ibadah berarti kita itu menghinakan diri, menandang mulia diri, kalahkan yang lain demi menjalankan aturan agama Nabi berikan oleh Allah Taala. Jadi mau hendak memuliakan diri, mau hendak menyebabkan diri kemuliaan, yang diutamakan itu agama, yang diutamakan itu perintah agama, yang dijalankan itu aturan agama dalam hidup. Kan mikir akan sakit, miskin, garing, kan mikir akan itu, yang penting ibadah jalan terus, yang penting sesuai terus dalam agama hidup. Itu yang bagus, itu yang mulia. Nah paling hina mah, dikirakan itunya, pokoknya haram lah, subhat lah, apalah, yang penting jadi duit, yang penting bahagia, yang penting senang dia. Misalnya, nah orang yang sudah mengalahkan akhirat itu paling hina daripada yang lain.
Artinya kalau kesuksesan dunia itu paling parah kita ibadah pulang. Kita bisa anak, kalau anak kita misalnya berhabar, alhamdulillah bahagianya, alhamdulillah ulun ini sudah kawa pulang rumah, kau sudah pulang rumah, kau sudah tukar kendaraan, rezeki lancar, alhamdulillah makai tapi sembahyang pakai beda, itu sembahyang pakai ya Pak, alhamdulillah dijalankan, mengaji Pak kawa jalan mas ya, alhamdulillah masih ya. Nah, patut dengan disyukuri, berarti ini takkan aja agama diperhatikan, tak mengarahkan. Menekan ini kan misalnya alhamdulillah bayinya orang isi motor, isi macam-macam lah. Itu bang kayak oh ini masih jalan mengaji berjangan masih jalan. Ada kau lagi bang dia tanya waktu anu sibuk berusaha. Nah berarti kamu merugi tuh hai. Kamu merugi ngarannya, jika pada baik ngarannya, jika tetap pada bagus ngarannya, karena kamu mengalahkan dunia, mengalahkan akhirat untuk dunia. Toh, jadi jangan kehitungan kesuksesan dunia aja, akhiratnya tuh kayak apa? Bila kebaikannya banyak, bagus, itu ibadah. Alhamdulillah ini Allah salah usaha nih, salah usaha. Kalau karena sudah ada tata rupa, misalnya banyak yang harus itu. Tiga apa tanah? Ada bang nanti tiga apa soal tanah, bukan amas ada kalau dua 3 kilo. Oh banyaknya. Bersidakahnya namanya berapa sehari? Bersidakah berapa sehari? Ada ininya karena orang anu bang orang masih akalnya masih mengumpulkan bang kagak perasaan luput kan ada bangga kita nambahin juga ini kita bagus juga mengkuitan nang dia kira-kira nah kita kan tuh api kira kata jangan tapi digodaiakan nah ini kira kita menambah ilmu kuitan nah ini untuk hari nang senang nang jadi masjid atau duit gam, nang jadi langgar atau duit gam, nang jadi pesantren atau duit gam, nang bantu orang beri itu, nang abah senang karena itu dah abah dapat dua kena keuntungannya, mensakadar tanah apa ikan kantor bagi apa? Ujung kayaknya berapanya benar aja, hasilnya kan terasa, nah itu nang bagus. Kadang-kadang kita ini kadang bujur tuh nah cara nama anak atau keluarga atau kawan yang bagus lah. Bila disambung isian deh kok, orang hibat akan benar tapi aman jangan ada. Sisi aman ya, itu sudah dapat duit seorang tuh. Bantu itu nah, bantu itu bantu, nah bagusnya. Ada juga karena kita harapan kan nikmati apa kita keluarga berkah kita ada juga karena maka kehebatkan orang akan tujuh bersedekah itu Allah akan memberikan kepada zuriatnya yaitu adalah menjadi orang yang sugih dan baik sugih dan soleh. Jadi menghadap dia bagi sikaturan yang baik, menghadap bagi sikaturan yang baik akan datangnya rezekinya nyaman, kehidupannya jadi orang yang baik, biasakan bersedekah. Di hadis Nabi itu ada apa benar nanti tuh. Orang ahli sedekah, nabi jujur ikhlas, hartanya halal, syarat sedekah yang untuk harta hartanya halal. Dan ada tujuan dunia itu wujud karena menjalankan perintah Allah dan Nabi, mengharapkan ridho dan rahmat dan kedekatan kepada Allah. Itu niatnya sedekah ada tujuan yang lain. Allah akan menjadikan keturunannya orang-orang yang berduit, orang-orang yang lancar rezeki dan jadi hamba Allah yang saleh. Orang bersedekah baiknya. Ada gampang orang nampak sedekah khairun min 'abid jalan al-as-sakhiyu orang yang pemurah, orang yang jahil, orang yang jahil yang pemurah lebih dicintai Allah daripada orang yang ibadah yang pelit. Ini ibadahnya masya Allah siang malam beribadah saja, tapi pelit bakhil
orang jahil ini nak kata ibadahnya sakajana wajibnya jadi gawenya sunat aparat kehamilnya tapi nak kada kawa ada duit bersedekah terus ini paling dicintai Allah daripada diri. Apalagi masuk dari ibadah ada bakhil mana anak dapat selamat anak dicintai Tuhan jalannya. Majabalallahu bihi waliyan illa bisaqawa husnul khuluq. Kada sejarahnya Allah Taala itu berulah wali nang bakhil dan nang panyarikan. Kada ada sejarahnya. Kada ada sejarahnya Allah Taala berulah wali nang sifatnya mana bakhil mana panyarikan. Jadi rata-rata seling setiap wali itu pemurah dan penyayangan, pemaaf. Biar sudah ibadah alimnya luar biasa, tetapi apa? Bakhil. Ada di hadapan kemuliaan. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa kana Muhammad bin Al-Hasir rahimahullah ta'ala yukhriju khubzan yabisan wa yabulluhu bil ma'i wa yaqulu bil milhi wa yaqulu man radiya min ad-dunya bi qadri hada lam yahtaj ila ahadin. Artinya dan adalah Muhammad bin Wasir rahimahullah ta'ala mengeluarkan roti yang kering maka membasahkan iakan dia dengan air dan memakan iakan dia dengan garam. Nah ini kan ada duit daripada saking miskinnya tak isi pemakan roti kering aja baik-baik dia. Nah lalu berkata ya barang siapa itu daripada dunia dengan sekadar ini dia tidak berkehendak kepada seseorang membujur di sini ridho. Nah lawan apa yang diberi Tuhan ini di sini ada menyirit di orang lagi tuharannya dia juga. Misalnya kada berduit orangnya tak pamakan dari dia padahal pamakan cukup bajikan makan manukar rokok benar kenapa atau misalnya begini jangan apa ya tak akan meminta di orang itu kan dari itu artinya fakir ada dalam keuntungan ini kan jadi termasuk dalam itu menahan diri kada minta apabila yang fakir nak minta apa tu fakir nak ada ridho ada dapat keuntungan kecuali mintanya darurat orangnya misalnya apa-apa kada kurang ada apa-apa begawi kada makan apa ada dasar kada mampu dasar apa undur karena biarin Wakana Abu Dzar radhiyallahu anhu yawman jalisan bin nasi fa'atathum ra'atuhu faqalat lahu atajlisu baina haula'i wallahi ma bil baiti hafatun wa la sabatun faqala ya hadihi inna baina aydina aqabatan qa'udan la yanju minha illa kullu mukhaffafin faraja'at wa hiya radiyatun. Artinya dan adalah Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu pada satu hari padahal dia duduk di dalam perhimpunan orang banyak maka datang dia istrinya maka berkata ia baginya engkau duduk antara mereka bersenang-senang demi Allah tidak ada di dalam rumah kita suatu yang diminum dan tiada yang dimakan. Maka berkata Sayyidina Abu Dzar itu hai perempuan ini bahwasanya antara hadapan kamu di dalam akhirat bukit yang tinggi dan tiada lepas daripadanya melainkan tiap-tiap orang fakir yang ringan daripada dunia. Maka kembali istrinya ke rumah dan dia itu dibuat apa-apaan itu. Kenapa dia ada penghalang lah maksudnya. Abu Dzar di sini duduk, padahal dia duduk lawan orang banyak dudukan sendiri. Lalu bini sidin datang. Jadi bini sidin yang banyak yang dudukan sini bakal kawanan.
Kita ada makanan di rumah, makanan karena minuman karena di rumah, maka biar nyamannya sih di rumah. Ujian sih deh, tahu lah bahwa di akhirat itu karena ada di hadapan orang itu apa? Karena antara hadapan kamu dan akhirat di akhirat itu karena ada penghalang bukit yang tinggi. Nah, ngalih berarti cekatnya menyubahi lah. Nang awak menyubahi itu, nang nyaman menyubahi itu untuk dapat selamat. Dia itu adalah ringan daripada dunia. Orang nak ada banyak urusan dunia, orang nak ada banyak visi dunia, maka boleh visi ridho dengan keadaan tadi. Jadi artinya untuk menyelamatkan orang itu di akhirat, untuk melancarkan orang terselamat di akhirat adalah fakir yang ridho tadi. Nah sekadar aja mengambil dunia ringan daripada dunia, ada banyak berarti banyak ringan. Jadi orang yang kawam, orang yang selamat daripada ujian untuk selamat di akhirat adalah orang yang sedikit daripada dunia, sedikit dunia yang didapatnya di dalam dunia ini. Kadang ingatlah keduniaannya itu namanya. Dan berkata Dunnun rahimahullah taala, aqrabun nasi ilal kufri duba yang artinya yang terlebih hampir manusia kepada kekafiran itu orang yang papa yang tidak sabar akan kebapaan itu. Nah sebaliknya orang miskin kada sabar itu para benar jadi kafir karena maniwas Tuhan lah, ada ridho dengan takdir. Rukun iman apa? Nah keenam apa? Ridho dengan takdir Allah. Ada ridho. Nah jadi makanya mendekati kekafiran diantaranya orang yang fakir kada sabar. Karena kada sabar kada ridho, lalu hukumnya parak lawan kafir. Dan jadi makanya untuk menyelamatkan kehidupan kita belajar yang penting, mengaji itu syaratnya hendak selamat. Jadi apa aja insya Allah selamat. Ada benar akhirnya tapi ada sabar. Sabar ini jangankan keberuntungan bahkan parak jadi kafir ya. Dan kalau pentingnya ilmu. Dan adalah hadis dan asar yang tersebut menunjukkan kelebihan fakir yang ridho dan menjalankan akan fakir yang tidak ridho. Itu hadis tadi menunjukkan hebatnya orang ridho dan kada baiknya orang bergerak. Ada berbagai fakir yang ridho dan karena yang memandangkan dengan sedikit kalangan keamanan. Dan fakir yang sadik yang benar, maka yang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman hudiya ila al-Islam wa kana 'aisyu kafafa wa qana'a bihi Allah Subhanahu wa taala." Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menambah-nambah dan menguatkan keimanan dan keislaman kita, selalu menambah-nambah dan menguatkan dan mengistiqamahkan dan menerima segala macam kebaikan yang sudah tolong diberinya kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni, menghapuskan, menghilangkan, membersihkan, menjauhkan kita dari segala macam dosa, kesalahan, kejahatan, kemaksiatan dan seluruh menyebabkan murkanya kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebadan keluargaan, umur yang panjang dalam badan sehat walafiat, apa ibadah berberkah, dan selalu berinya rezeki yang banyak, halal manfaat yang berberkah, dan tambah-tambahnya dijadikannya sebagai hamba-Nya yang saleh-salehah, dan sesudah diberi umur yang panjang digantikan dengan husnul khatimah, sesudah bighairi hisab, memberi syafaat kepada yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebadan keluargaan, memberikan kepada kampung kita, daerah kita, negara kita selalu aman, damai, makmur, sejahtera, berberkah, dijauhkan, dihilangkan, dibersihkan, dibinasakan dari segala macam kejahatan, maksiat, dosa-dosa yang menyebabkan murkanya kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan, mengabulkan, mengizinkan, meneruskan, memperkenankan apa-apa yang kita minta, kita harapkan, kita mohonkan, kita menyenangkan, kita cita-citakan, kita hendaki urusan masalah akhirat dan terjadi ya ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti rahmatullahi wa Fatihah. Alhamdulillah,